pas rencana itu mau dijalankan ya udah alat-alat berat itu udah ngerata-ratain lah ya udah itu. Nah karena terjadi pergantian gubernur, Pak Anies naik. Nah setelah itu nih nggak ada kelanjutan tuh Pak, gitu nggak ada kelanjutan sampai mau terakhir kemarin ini pas terakhir Pak Heru Budi naik jadi pejabat sementara itu baru nih proyek ini dibikinnya ternyata waduk gitu Pak, seperti itu. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pagi ini saya kembali lagi menjelajahi Waduk Jagakarsa, Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kebetulan tepat di hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 ini, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin meresmikan penggunaan waduk yang sangat dinantikan oleh warga Lenteng Agung maupun Jagakarsa ini. Selamat datang kepada Bapak Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Munjirin Esas MSI, beserta jajaran di Waduk Jagakarsa. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara peresmian Waduk Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selamat datang dan terima kasih kepada Pak Wali Kota yang bersedia hadir di acara peresmian Waduk Jagakarsa pada hari Kamis 21 Desember tahun 2023. Waduk Jagakarsa ini terbangun ini dasar dan analisa ini dibuat. Ini diantaranya kita melihat bahwa di RW 6 ya ini ada terjadi genangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Kamis tanggal 21 Desember 2023 Waduk Jagakarsa secara resmi saya buka. Saya lihat karena ini kondisinya masih cukup luas, cukup banyak lahan yang bisa kita manfaatkan. Saya yakin lama-lama nanti mungkin ada usul dari masyarakat atau mungkin datang inisiatif dari Pak Kasudin dan stafnya kira-kira mau diapain lagi nih. Kayaknya masih banyak yang bisa dieksplor untuk bisa dimanfaatkan oleh sini. Membangun gampang Bapak Ibu sekalian, dengan beberapa bulan bisa selesai, nggak sampai tahunan, tapi memelihara yang susah. Dari saat titip mesen sekali lagi dipelihara. Ini saluran inletnya tadi ada berapa? 3 ya? 1, 2, 3. Saya mohon nih Pak RW dirapatin RT-RT yang masuk inlet ke sini itu kalau bisa masuknya hanya air saja, sampahnya jangan ngikut. Caranya bagaimana biar sampahnya nggak ngikut? Ya ini dimusyawarahin Bu RT sama warganya. Kira-kira biar warga nggak buang sampah ke saluran itu, biar nggak masuk ke sini, caranya bagaimana? Jadi yang masuk sini nanti clear semuanya, nggak ada sampah yang numpuk. Ini harus ada kesepakatan warga masyarakat sekitar. Kasih sedikit edukasi, kasih sedikit umpamanya yang melanggar itu sanksinya apa? Sanksinya mungkin yang bisa untuk membangun juga. Jadi sanksi bukan sanksi yang benar-benar mendikte masyarakat, tapi sanksi yang membangun. Ya, contohnya yang buang sampah ketahuan. Karena udah kesepakatan bersama-sama seluruh warga teken tidak boleh membuang sampah ke situ. Kalau yang ketahuan hukumannya ini. Buat masyarakat juga gantung di depan rumah dia. Nah, bukan di tempat lain tapi di depan rumah dia. Dan dia tanggung jawab untuk memelihara sampai dengan hijau rumahnya. Nah, sanksi tapi mengedukasi dia untuk berbuat yang baik untuk lingkungannya. Contohnya gitu-gitulah, masih banyak contoh yang lainnya. Jadi sering kalau masalah waduk pasti inletnya yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ada sampah yang masuk. Kemudian yang mungkin nanti masyarakat pasti akan banyak bondong-bondong menggunakan ini. Itu tingkat keamanannya saya mohon untuk benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada yang sore-sore mojok, nggak taunya ketemu, dia ada lintingan dan sebagainya. Pasti Pak RW, Pak
Bu RT semuanya yang akan jadi malu. Ini juga harus dibikin sistem untuk pengamanannya. Nah, waktu di Monas saya langsung kita connect dengan sound. Ketika di monitor ada orang yang pacaran di pojokan sudah mau berlebih, udah kita hidupin soundnya, kita ingetin, tolong tuh yang di bawah pohon itu agak ditahan dikit tangannya, jangan masuk-masuk, umpamanya begitu. Ini bisa dibikin sistem begitu nanti di sini. Jadi untuk mengingatkan masyarakat agar kita berbuat yang baik untuk lingkungannya. Sobat Jelajah Jakarta, mewakili warga Lenteng Agung, Pak Neman selaku Ketua RW setempat mengucapkan banyak terima kasih pada Pemprov DKI Jakarta, khususnya Sudin Sumber Daya Air SDA Jakarta Selatan. Alhamdulillah pada siang hari ini telah diresmikannya Waduk Jagakarsa oleh Pak Wali Kota. Respon daripada Pak Wali Kota sangat bagus ya. Dan juga pada kesempatan ini pula kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota, Pak Lurah dan jajaran-jajarannya dari tingkat Sudin Wali Kota yang semuanya bisa hadir pada hari ini, bisa menghadiri dalam pembukaan atau peresmian Waduk Jagakarsa. Mudah-mudahan setelah diresmikannya waduk ini, mudah-mudahan kegiatan di warga berjalan lancar, ya tidak ada sesuatu halangan apa-apa, tidak yang penting ketertiban di dalam melaksanakan jogging di pagi hari ataupun di malam hari. Tadi pesan dari Pak Wali untuk dijaga waduk ini, ya mudah-mudahan dengan ada waduk ini kita semua warga RW 06 juga warga Lenteng Agung bisa bermanfaat bagi warga. Sobat Jelajah Jakarta, sekedar flashback beberapa tahun lalu bahwa seluruh area tanah waduk ini sebelum dimiliki oleh Dinas SDA Jakarta Selatan adalah milik pribadi. Lalu dijual ke perusahaan pengembang, yang perusahaan pengembang ini akan jadikan lokasi ini sebagai apartemen. Namun saat Basuki Cahayapurnama alias Ahok jadi gubernur DKI Jakarta, pengembang menjual ke Pemprov DKI Jakarta dan akhirnya menjadi aset Dinas SDA. Hal ini diungkapkan oleh Pak Noviar, salah seorang warga yang sejak lahir tinggal di dekat tanah waduk ini. Saya tinggal di sini itu kan tahun 77 ya. Saya waktu itu pindah ke sini tahun 77, berarti umur saya masih 5 tahun. Saya dulu ngontrak masih di dekat sini juga, RT sini juga. Lalu orang tua saya beli tanah sini tahun 79, dibangun rumah saya di sini. Jadi dulu area ini memang tanah kosong. Sekitar tahun 80 itu 1,5 hektar dibeli oleh Pak Yogi Supardi. Pangapnya LB Murdani itu. Nah, dibeli oleh beliau, dibangun rumah dan area dia tuh dipagar. Setelah kejadian kecelakaan Garuda tahun 2007 tuh yang merenggut 21 orang, salah satunya itu korbannya istrinya Pak Yogi Supardi itu. Nah, setelah itu beliau menjual tanah ini tahun 2008 oleh salah seorang developer. Dibeli mau dibikin perumahan, tapi nggak tahu kenapa nggak jadi. Akhirnya tanah itu dijual lagi dibeli oleh perusahaan developer juga ya. Waktu itu mau dibangun di sini tuh ini Pak, tower 5 tower apartemen mau dibangun, tapi karena Jokowi waktu itu pas jadi jadi gubernurnya, izinnya nggak dikasih gitu Pak. Nah setelah itu nggak lama Ahok naik jadi gubernur. Nah di situ peraturan lebih keras lagi, jadi nggak boleh dibangun tanah-tanah kosong. Untuk daerah resapan lalu dibeli sama Pemda. Nah itu dibeli di era Ahok. Nah setelah itu tuh memang sudah ada rencana nih mau dibangun fasilitas umum ya, seperti taman gitu ya. Saya waktu itu sih nggak ada gambarannya ini untuk sebuah waduk, hanya daerah resapan gitu. Karena waktu itu saya juga ngelihat, sewaktu ada beberapa orang dari Pemda datang bawa blueprintnya, saya melihat tuh gambarnya tuh mau ada lapangan futsal, ada tempat-tempat olahraga ya, lapangan basket, volley, ada masjid di pojok sana tuh. Nah seperti itu, tapi pas rencana itu mau dijalankan ya udah alat-alat berat itu udah ngerata-ratain lah ya, udah itu. Nah karena terjadi pergantian gubernur, Pak Anies naik. Nah setelah itu nih nggak ada kelanjutan tuh Pak, gitu, nggak ada kelanjutan sampai mau terakhir kemarin ini, pas terakhir
Pak Heru Budi naik jadi pejabat sementara itu baru nih proyek ini dibikinnya ternyata waduk. Sobat Jelajah Jakarta, alhamdulillah kini warga Lenteng Agung telah memiliki waduk yang keren ini dan telah diresmikan oleh Wali Kota Jakarta Selatan. Pak Neman bersyukur waduk ini bisa dimanfaatkan oleh warga selain berolahraga dan berekreasi, juga diizinkan mancing. Wah, apalagi Pak Wali Kota juga sudah menyebarkan ikan dalam peresmian hari ini. Ini baru tahap pertama dan nanti insya Allah tahap kedua bisa rapih lagi, dan juga ada usulan-usulan mengenai daripada kegiatan untuk olahraga ini alhamdulillah sudah disetujuin sama Pak Wali Kota. Saya sangat senang sekali nih. Udah diadakannya nanti ada pembuatan lapangan bulu tangkis dan sekaligus lapangan futsal dan sekaligus lapangan voli di sini. Udah diusulin insya Allah. Ini nggak lama dah ya, di RW 06 di Kelurahan Lenteng Agung memang kegiatan ataupun yang lain-lain emang sangat bagus ya. Semenjak kemarin diadakan Elegim ya, daripada tempat yang agak susah kita nyari tempat, alhamdulillah nanti udah ada daripada lapangan-lapangan di sini yang mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, tidak ada satu halangan apa-apa. Itu doa kita bersama. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah ya berjalan dengan lancar acara ini. Pelepasan ikan juga sudah dilaksanakan dan juga sudah diizinkan untuk memancing bagi warga. Ada kegiatan-kegiatan nanti yang positif, yaitu lomba mancing ataupun yang lain-lain. Ya, ada pasar di sini juga nanti akan diadakan. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini mengenai liputan peresmian Waduk Jagakarsa oleh Pak Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin. Insya Allah Jelajah Jakarta akan update aktivitas atau event yang dilakukan di Waduk Jagakarsa ini, termasuk nanti lomba mancing. Setuju nggak nih? Baik Sobat Jelajah Jakarta, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.